bersama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang untuk kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan pengakuan bahwasanya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya buat kita semua. Oleh karena itu turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus yang dimana memimpin dan menolong ibadah sore hari ini dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Salam, selamat sore Ibu dan Bapak-bapak yang terkasih. Mari kita hampiri hadirat Allah dengan satu pujian. Hanya Tuhan yang terindah di dalam setiap kehidupan kita bersama. Tiada Allah Tuhan
meminta hambanya Mas Krisno untuk membuka ibadah saat sore yang indah. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu pada saat sore hari ini. Apabila di antara banyak manusia dalam kesibukan mereka, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan perhimpunan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau boleh bertahta di atas pujian kami. Engkau mengurapi masing-masing kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh adalah dari hati kami yang paling dalam, bahwa Engkaulah Tuhan yang terindah, bahwa Engkaulah Tuhan yang termulia, tidak ada yang lain. Berkati setiap kami yang hadir pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari sorga turun atas hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu, membawa kami di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Kita angkat dengan satu pujian, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang ada dalam hidup kita bersama. Kebenaran firman-Nya. Sebagai umat yang percaya pada Allah, kita harus siap dibentuk, diproses menjadi bejana yang indah untuk hormat kemuliaan namanya. Kita sambut kebenaran firman Allah dengan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Di tanganmu
Kita tetap sikap dalam doa, waktu dan tempat kami berikan kepada hambanya Bapak Pendeta Menahem. Yesus, terima kasih ya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Sore hari ini kami bersyukur kami boleh dikumpulkan Tuhan beribadah di tempat ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu dan sebentar kami juga akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tolong kami semua, berikanlah hikmat-Mu dan tuntunlah kami agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dan boleh kami diubahkannya. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan keterbatasannya. Urapilah, mampukanlah hamba-Mu ini untuk dapat membagikan firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudari sekalian, tema yang diberikan buat kita pada kesempatan sore hari ini, hidupku bukannya aku lagi, dari Galatia 2 ayat 15 sampai yang ke-21. Saya akan membacakan buat kita semua. Galatia 2 ayat 15 sampai yang ke-21 berbunyi demikian. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudari sekalian, ya, di dalam sejarah pernah mencatat seseorang yang menjadi orang pertama yang menyeberangi air terjun di Niagara. Adalah air terjun terbesar di dunia, bukan? Di tahun 1859 yang bernama Charles Blondin. Nah, dia menyeberangi itu dengan membentangkan seutas tali di tengah-tengah air terjun Niagara itu, ya. Yang dimana dia lakukan tidak hanya sekali, tetapi dia lakukan hingga ratusan kali. Di sekali waktu, ya, di tengah pertunjukannya yang sebelumnya dia berjalan di atas tali sendirian begitu, ya. Nah, Charles Blondin ini sekali waktu dia melakukannya dengan membawa manajernya. Jadi 2 orang di atas tali itu, ya, yang bernama Harry Colcord. Nah, Charles Blondin ini adalah seorang akrobatis yang biasa berjalan di atas tali, bukan? Nah, sementara manajernya tidak pernah melakukan itu. Kita tahu semua tentulah ketika manajer itu diajak, wah, ketakutan sekali, mau nolak gimana? Bosnya yang nyuruh gitu, ya. Kalau nolak dipecat, kalau ikut juga nanti game, ya. Mungkin serba salah si Harry Colcord ini. Tapi Charles Blondin ini mengajaknya untuk atraksi itu. Nah,
ketika Harry Colcott ini ternyata ketika diajaknya itu digendong ternyata, ya menarik bukan? Digendong di punggungnya. Nah, ketika mau berjalan, tentulah kita bisa bayangkan Colcott ini gemetaran, gitu kan? Digendong. Kalau jalan di lantai di tanah begitu masih oke lah. Ini jalan di atas utas tali, kiri kanannya adalah air terjun Niagara. Itu kan, kalau kepleset sedikit aja, kata hari ini auto pindah alamat, bukan? Ya. Nah, ketika hendak berjalan, Bloodin ini memberikan instruksi kepada Colcott begini. Kamu jangan lihat ke bawah, ya. Kalau lihat ke bawah pasti tentu akan semakin takut, ya. Lihatlah ke atas, gitu ya. Dan ingatlah bahwa sekarang kamu bukan lagi Colcott, kamu adalah Bloodin, ya. Maka kalau aku mengayun ke kiri, kamu harus ikut ke kiri. Kalau aku berayun ke kanan, kamu harus ikut ke kanan. Jangan coba-coba mencari keseimbangan sendiri. Karena kalau itu kau lakukan, kita berdua akan jatuh dan mati. Dengan kata lain, Colcott ini harus percaya sepenuhnya pada Bloodin. Dan dia katakan, aku bukan Colcott lagi, aku Bloodin. Kuncinya di situ. Itu ya, diajari begitu. Jadi ketika jalan tentulah si Colcott ini kan gemetaran, deg-degan, tapi kan dia diingatkan tidak boleh lihat ke bawah, gitu. Saudara, kalau kita lihat ke bawah, lihat air terjun yang begitu terus kan tentu akan panik kan. Lihat ke atas terus dan katakan pada dirimu, kau bukan Colcott, kau adalah Bloodin. Ketika aku berayun ke kiri, kau harus mengikuti. Jadi dia harus mengikuti irama Bloodinnya. Ya, tidak boleh semaunya mengikuti irama sendiri. Dia harus mengikuti irama yang menggendongnya. Maka bisa sampai ke tempat, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada intinya kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dia ingin mengatakan pada jemaat di Galatia juga sama, bahwa ketika engkau telah ditebus oleh Kristus, haruslah tahu bahwa Sang Penebus itulah yang harus menjadi pemimpin di dalam kehidupanmu. Dasar engkau boleh bekerja, bergerak adalah hukum Kristus, bukan lagi menurut orang-orang yang pada waktu itu konteksnya jemaat di Galatia itu sedang diselewengkan oleh penyusup yang sedang mengajarkan suatu hal yang menyesatkan. Kalau saudara perhatikan kitab Galatia pasal pertama ini, di dalam pembukaannya Rasul Paulus langsung menegur keberadaan jemaat Tuhan yang sudah menyimpang, betapa dalamnya. Menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi di jemaat di Galatia ini sudah cukup serius, sehingga di dalam suratnya Paulus langsung menegur. Sederhananya tanpa basa-basi dulu, tanpa salam-salam begini-begini, tanpa memberikan apresiasi, langsung menegur. Jadi Galatia ini ada surat teguran yang cukup keras. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang kayak gimana? Bahwa jemaat di Galatia itu sudah memulai dengan baik di dalam Kristus, bahwa mereka disadarkan bahwa mereka adalah umat tebusan, orang yang berdosa namun boleh mendapatkan kemurahan. Sebut itulah umat tebusan. Nah, masakan sekarang kau akan mengakhirinya di dalam daging? Kau sudah memulai di dalam kebenaran, masakan kau akan mengakhiri di dalam daging? Artinya apa? Di dalam perjalanan ada penyusup-penyusup yang masuk, yang mengajarkan bahwa percaya Tuhan Yesus tidaklah cukup. Engkau harus melakukan perintah dan tindakan ritual hukum Taurat. Yang menjadi stress poinnya yang terjadi pada waktu itu, karena jemaat di Galatia adalah jemaat-jemaat orang-orang non-Yahudi, yang adalah orang-orang yang tidak mengenal sebuah tradisi hukum Taurat, yaitu salah satunya sunat. Maka supaya engkau layak di hadapan Tuhan, gitu ya, engkau harus melakukan hukum Taurat, harus disunat, harus ini, harus itu. Tidak bisa cuma bilang percaya pada Tuhan Yesus, tidak bisa, kok harus ada sebuah tindakan untuk bisa memperoleh keselamatan. Nah, inilah yang dialami jemaat di Galatia.
Nah, Paulus mendengar penyesatan ini, maka Paulus menulis surat untuk tujuannya meluruskan kembali bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Bahwa keselamatan bukan karena engkau melakukan sesuatu, tapi karena Kristus yang telah melakukan, dan itulah disebut dengan penebusan. Nah, maka kalau kita melihat salah satu bagian dari suratnya, Paulus ingin mengatakan bahwa menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Dan sebelumnya ingin mengatakan bahwa jangan dipikir kalau orang Yahudi, wah, dia bukan keturunan orang berdosa lain, wah, sudah pasti dia dapat privilege karena dia adalah secara ras orang Yahudi. Nah, Paulus katakan, kami pun menurut kelahiran kami pun adalah orang Yahudi. Tetapi ingat, baik orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, dengan bahasa yang pada waktu itu dikatakan orang berdosa bangsa-bangsa lain, Paulus ingin berkata, baik apakah mereka yang merasa dirinya adalah umat kepunyaan Allah, orang-orang Yahudi, merasa bahwa wah, kami keturunan Abraham yang so pasti akan diselamatkan karena kami memelihara melakukan hukum Taurat, ataupun orang-orang dari bangsa lain yang pakai bahasa tren waktu itu sebut dengan bangsa yang berdosa. Semuanya sama, bahwa kalau kamu dibenarkan, orang Yahudi juga dibenarkan. Itu bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, bukan karena kamu yang disuruh melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan kalau ketika iman dalam Kristus Yesus, bukan juga berarti mereka bisa hidup di dalam dosa, karena Yesus bukanlah pelayan dosa. Dengan kata lain, juga bukan berarti lalu kalau percaya Yesus saya, lalu do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Melainkan apa? Melainkan engkau harus sadar, keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang dengan kasih-Nya hidup di dalam kamu. Maka kamu sekarang harus tahu, hiduplah itu bukan lagi milikmu, bukan kamu yang berkuasa, bukan menurut apa katamu, bukan menurut apa kata orang, tapi menurut apa kata Kristus. Nah, jemaat Tuhan, di dalam surat Galatia ini kita juga bisa belajar akan 3 hal. Sebagaimana Paulus itu menegur kepada jemaat di Galatia, itu juga punya relevansi buat saya dan saudara hari ini. Siapapun kita, yang pertamanya, siapapun kita di hadapan Tuhan kita sama. Orang berdosa yang menerima murka Allah namun mendapat kemurahan. Maka siapapun kita di hadapan Allah disebut dengan umat tebusan, yang ditebus oleh Yesus. Nggak ada cerita, Pak, beda gitu kan. Wah, saya dari keturunan yang ada bau-baunya dari orang Yahudi gitu kan. Beda, wah saya terlahir kaum tertentu. Jadi kalau ke gereja, wah, dangak begitu ya. Merasa bahwa aku loh yang sudah nyumbang gereja, aku loh yang sudah kasih perpuluhan banyak. Wah, ini tahu beberapa tiang pancang ini di gedung ini, itu aku yang bangun. Padahal dia tidak pernah bangun tiang pancang, ya tahu. Ada mungkin orang-orang yang merasa bahwa kalau gereja itu kalau tidak ada gua, tidak bisa berdiri. Lalu dia datang gitu, tidak mau ditegur. Pak, bertobat Pak, istri Bapak 2. Emang kenapa? Akulah. Aku mau istri 2 pun tidak. Wah, Tuhan tahu kok kebutuhanku. Wah, gitu ya. Kenapa? Aku sudah bayar perpuluhan 1 tahun lebih, tidak bisa mau tegur apa. Ada saudara orang-orang yang merasa bahwa dia layak. Nah, ini bahaya. Inilah sebagaimana Paulus tegur pada penyusup-penyusup itu yang dia katakan itu penyesat, gitu kan? Katakan dikebiri aja sekalian kan, tegas sekali, gitu kan? Kemudian juga yang pertama, janganlah kita merasa bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Karena siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, sekaya apapun saudara, seganteng apapun kita, di hadapan Tuhan sama. Manusia berdosa yang harusnya masuk dalam neraka. Namun ketika kita boleh mendapatkan keyakinan bahwa aku boleh dapat keselamatan, itu karena Yesus yang telah mati bagi kita. Dan dia mati bagi kita bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, bukan karena keturunan tertentu, tapi karena kasih-Nya semata.
Karena Alkitab jelas menulis, kita mau kaya apapun, mau ganteng kayak Lee Min Ho kayak apapun, tetap mati masuk neraka. Jadi saudara, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Harus merasa bahwa, oh gua udah nyumbang gereja, gua udah pimpin gini, gua udah jadi WL, jadi aktif gini, tetap. Itu jangan dipikir bahwa kita layak di hadapan Tuhan karena sudah melakukan tertentu. Oh Tuhan, maka kau harus selamatkan, tidak hanya selamatkan, kau harus kasih kafling di surga gitu ya toh. Lalu dalam hidup ini kita akhirnya merasa bahwa sudah selayaknya, sudah sepatutnya aku diberkati. Nah itu kan celaka. Maka poin yang satu itu menyadarkan kita. Sering kali saya mendengar begini, wah Tuhan tahu, Tuhan itu sayang sama saya. Memang Tuhan sayang pada saudara. Maka saya tidak boleh kena kecelakaan, saya tidak boleh kena penyakit. Covid tidak akan kena kepada saya karena Tuhan itu sayang. Kalau Tuhan sayang, berarti apa? Wah saya tidak boleh kena penyakit. Kayaknya begini saudara. Semoga di sini tidak ada. Kalaupun ada, bertobat. Wah, Yesusku luar biasa, gitu kan? Aku anak raja yang luar biasa. Maka hidupku luar biasa dan hutangku telah tiada. Padahal hutangi sak tumpuk, saudara. Itu kan, kalau ditagih uang langsung kalah pendeta. Kalau ditagih, Pak, sudah waktunya bayar, ada tertulis. Wah, gitu kan saudara. Sudah pakai gitu, pakai galak sekalian. Apa tuh tagih-tagih? Ada tertulis. Janganlah kau menagih hutang pada saudaramu, gitu kan. Kalau hutang itu saudara dibayar. Saudara hutangnya apa? Duit. Maka bayarnya bukan duit. Jangan hutangnya duit, bayarnya pakai ayat Alkitab, kurang ajar, mohon maaf. Nah itulah yang juga diingatkan pada kita. Jangan kita merasa kalau kita anak Tuhan, wah bisa semaunya. Merasa layak di hadapan Tuhan, merasa sudah kewajiban Tuhan memberkati saya, dan apapun yang saya kerjakan Tuhan harus meluruskannya. Ada orang, dan ini jangan ditiru. Kalau sudah hari Senin pagi berdoanya begini, ya Tuhan, kemarin kau tahu aku telah ke gereja. Padahal ke gereja cuma 1 kali. Itu pun 30 menit lihat-lihat jam terus kan. Terus dia bilang gini doanya, ya Tuhan engkau tahu kemarin aku telah setia pergi ke gereja. Oh engkau tahu Tuhan bahwa aku telah memberikan persembahan. Engkau tahu bahwa aku memuji Tuhan. Maka di hari Senin ini lapangkanlah, luruskanlah jalanku, bahwa aku akan mencoba menipu itu orang supaya dia ikut aku punya tender, sehingga aku lulus. Butakanlah Tuhan mata orang-orang ASN itu, butakanlah orang-orang itu ya. Kadang-kadang doa kita mirip-mirip seperti itu. Memang tidak ekstrim, tapi kadang-kadang begitu. Ya Tuhan, kalau kita mau berbuat dosa seakan-akan ya aku kan anak Tuhan, masuk Tuhan tidak tolong. Wah hari ini biarkanlah Tuhan nyanyi kan. Oh 1000 rebah di kiriku, 100.000 di kananku. Kiri kanan biar menangis, namun biar aku tetap tertawa. Hahaha. Itu saudara kalau ngomong begitu, itu berarti kita sedang secara sadar tidak sadar berdiri di atas penderitaan orang. Kita makan keringat orang, kita tipu orang. Tetapi kita merasa, oh aku sudah anak Tuhan, sudah layak. Nah poin yang pertama itu kembali mengingatkan siapapun kita, jangan merasa kita layak di hadapan Tuhan oleh karena kita sudah melakukan sesuatu. Ingatlah itu. Ketika jemaat di kala itu sedang disimpangkan oleh orang-orang Yahudi, kalau kamu mau masuk surga seperti kami, ya kira-kira begitu toh. Karena kami sudah sunat, kami sudah melakukan hukum Taurat, maka kami layak karena kami ikut orang Yahudi. Kalau kamu mau ikut, ya kamu harus ikut menjadi tanda kutip orang Yahudi. Ya. Nah, apakah hari ini mirip? Saya katakan mirip. Itu ya. Kadang-kadang saudara, di dalam kehidupan bergereja kita ini tergoda. Memang
di dalam satu komunitas itu kita kan tidak boleh terjebak di dalam, mohon maaf, pinjol. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan gereja itu kita menjadi tergoda karena apa? Ada sebuah semangat persaingan supaya ingin diterima. Memang kita sedang menyanyi gitu kan, kau saudaraku, kau saudariku, ku tak pandang dari gereja mana, gitu ya loh. Tapi kadang-kadang dalam kenyataan kehidupan gerejalah yang memaksa jemaat Tuhan itu akhirnya tercekik di dalam sebuah gaya hidup yang tidak sehat seperti itu. Karena apa? Karena ingin merasa diterima dan merasa lebih baik. Suatu kali misal gitu ya, seorang datang ke gereja. Rata-rata gereja kan, pas datang gereja ada kelompok gitu ya. Ya, saya tidak mau bilang ibu-ibu lah, nanti ibu-ibunya marah ya. Tapi kadang-kadang kalau gereja ada ibu-ibu yang datang itu, modelnya itu dari rambutnya itu, sanggulnya sudah sanggul katulistiwa, ya toh, pakai makeup, lalu bawaannya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang datang itu mungkin tasnya bawanya merek yang juga branded gitu ya, branded salah satu supermarket. Tasnya itu brandednya Lotte, kan bagus toh. Terus temen yang lain gitu kalau ngomong, kamu ya, jangan ngomong sama temannya, hari ini kayaknya tasnya baru. Yang temannya bilang, Anda, ini berkat Tuhan. Kemarin saya baru pulang dari Paris gitu. Pas di sana mumpung ada sale, gitu kan. Ini pas ini Hermes, itu pas lagi sale, tapi ini original, gitu kan. Bagus ya, gitu kan. Tasmu apa? Yang satu bilang, Anda ini juga berkat Tuhan, gitu ya toh. Iya, tapi ya memang kita untuk Tuhan kan kita harus datang gereja dengan terbaik. Ini tasku cuma Prada. Lalu yang datang tasnya Lotte Mat, mau duduk, memang, anak baru ya, jemaat baru ya, gitu ya. Tasnya kok unik ya, nggak kayak kita itu pada mau nyetok, gitu kan. Lalu akhirnya merasa, biasanya kita anak-anak Tuhan, anak raja yang diberkati, gitu toh. Kalau kita memang kita anak diberkati, ya kita tunjukkan dong, gitu kan. Itu kan gayanya begitu, saudara. Saudara jangan tanya, Pak Menang kok tahu ya, gitu ya. Pernah lihat saya begitu itu ya toh. Lalu akhirnya apa? Pulang ngomel sama suaminya, Pak, itu loh katanya ibu-ibu kalau kita diberkati, itu kan kuncinya kalau kita diberkati kita harus beli tas. Karena tasnya mahal, ya udahlah kita cari-carilah KW-KW, maksa kan. Lalu enggak cuma itu, nanti datang ada yang enggak kok, kayaknya merendah, bapak-bapak datang kan, mobilnya baru ya, berkat Tuhan ya toh. Kemarin pas lagi lihat pameran itu loh yang dimakan kan istrinya, ibunya anak-anak gitu, katanya mobilnya yang lama sudah enggak kuat, enggak muat, jadi ini beli, ini hybrid loh, ini hemat, katanya kita go green kan, inden 2 bulan gitu kan. Yang satu saudara ketika datang naiknya kan gini, kalau di starter ya mama, iya mama, gitu kan. Kalau dicatat ya mama, gitu. Datang ke gereja lihat yang satu hybrid, yang itu cuma kalau di starter ya mama, gitu. Pulang, nggak bisa loh. Kita kalau ke gereja nanti nggak bisa, harus sesuatu. Katanya kita kalau anak Tuhan nggak bisa kalau naik roda 2, minimal ada 4. Tapi karena penghasilan lalu akhirnya dipaksa-maksa supaya merasa kalau aku anak Tuhan yang mendapatkan berkat, kuncinya nunjukkan sesuatu bersifat lahiriah. Kalau kita anak Tuhan, apalagi pendetanya kurang ajar sekalian gitu ya. Kalau kita anak Tuhan kita tidak mungkin kena penyakit. Ada amin gitu kan. Kalau kita anak Tuhan, kita pasti diberkati. Kunci keberhasilan Tuhan berkenan pada kita gitu ya. Paling tidak terpancar dengan apa yang kau bawa, dengan apa yang kau pakai. Kurang ajar pendetanya. Akhirnya ketua gereja akhirnya berlomba-lomba merasa kalau aku diperkenan Tuhan ketika aku menunjukkan sesuatu. Alhasil apa? Banyak jemaat akhirnya hanya demi supaya merasa dia bisa diterima di gerejanya dan merasa bahwa aku diberkati, di balik itu semua kejerit dengan pinjaman online. Maka malam hari ini mari kita sadarkan. Mohon maaf saudara. Saudara ke gereja bawa tas Hermes boleh? Boleh. Saudara ke gereja bawa tas Prada boleh? Boleh.
Itu kan, tapi jangan KW lah kalau bisa asli. Wow, kurang ajar ya. Tapi saudara ke gereja bawa tas merek Indomaret boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang bawa tas Prada, yang bawa tas Hermes, sama bawa yang tas Indomaret di hadapan Tuhan sama. Jangan dipikir saudara bawa tas Hermes atau tas Prada lalu tuannya bling-bling begitu. Wow, tasmu keren ya. Wow, kok anak raja, koran duduk di sebelah kanan. Sorry, saudara. Kita punya Tuhan Yesus. Mohon maaf tidak semurahan itu. Seberapa engkau hebat, seberapa engkau kaya, seberapa engkau sumbang gereja, kalau kita hidup tidak mengalami Yesus, kita sadar bahwa aku umat tebusan. Di hadapan Tuhan aku binasa, meskipun aku sedang bawa tas Hermes, Prada, dan Louis Vuitton. Karena aku diselamatkan bukan karena apa yang aku bawa, tapi apa yang Yesus telah berikan dan Dia telah tanggung di atas Kalvari. Maka poin yang pertama, kita kembali diingatkan, siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita, ingatlah kita adalah umat tebusan. Umat tebusan itu punya makna bahwa saya itu ditebus dengan darah yang mahal, yang melebihi emas dan perak. Di tengah-tengah kita itu tidak bisa punya apa-apa untuk bisa membeli keselamatan. Mau emas seluruh dunia itu pun juga tidak bisa beli, apalagi hanya, mohon maaf, hanya sekedar ini dan itu. Nah, itu membawa kepada kita sebuah kesadaran. Maka kalau ke gereja, mari kita ke gereja. Kalau di kantor, di dunia pekerjaan, engkau bos, engkau CEO, engkau pejabat, oke, ketika masuk ke gereja sama. Harus ditinggalkanlah mindset aku bos, aku CEO, aku pejabat gitu ya, aku direksi dan sebagainya. Enggak, masuk ke gereja sama, duduknya sama gitu. Maka yang baik itu di gereja tidak ada tulisannya kan di depan Dewan Direksi PT Aset gitu ya. Terus nanti yang paling pojok, mohon maaf, dekat toilet, office boy department. Jadi kalau yang office boy duduknya dekat toilet, tidak bisa. Di gereja siap duduk dimanapun sama. Engkau duduk berdampingan dengan siapapun sama. Di luar engkau adalah CEO, direksi, betul. Ketika masuk gereja kita semua sama, umat tebusan. Binasa kalau tidak Yesus menebusmu. Nah, itulah poin yang pertama yang mengatakan bahwa ingatlah, sebagaimana Paulus katakan ya 15 dan 16, kita tahu kita tidak ada bisa dibenarkan karena kekuatanmu, karena kau melakukan ini dan itu, tapi semata-mata karena Yesus. Nah, itu mengarah kedua, gitu ya, tahu? Yang kedua adalah ketika kita sadar bahwa kita telah ditebus oleh Yesus, bukan berarti lalu kita bisa berbuat dosa semaunya. Enggak apa-apa kan katanya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya udah besok berdosa aja, toh mati masuk surga. Enggak bisa. Kenapa, saudara? Karena Paulus mengatakan sudah menjadi konsekuensi logisnya. Bahwa ketika kita sadar dan tahu bahwa memang kita tidak diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus, namun bukan berarti lalu kita bisa berdosa, karena Yesus bukanlah pelayan dosa. Nah, seringkali kadang-kadang yang kedua itu, kita kalau tidak hati-hati secara paradigma kita ngomong, enggak kok aku mengasihi Yesus kok gitu ya, aku mengasihi gitu ya, tapi sembari jalan utang ya tetap nggak mau bayar ya, tuh aku mengasihi gitu kan, tapi besok aku mau makan uang siapa nih ya, siapa bisa yang aku bohongin, siapa yang bisa aku tilep, nggak bisa, saudara, gitu kan? Kenapa? Karena secara dunia aja nih, secara dunia nih ya, yang biasanya lebih bisa dipahami sama anak-anak muda. Kalau lagi kasmaran, kan tidak ada kewajiban. Kalau hujan itu saudara harus nganterin dia, ya toh. Kalau anak-anak lagi kasmaran kan biasanya begitu kan. Orang tuanya nyuruh, minta tolong beliin obat pusing toh. Hujan mah, hujan, banjir itu loh, maka ngerti sama. Gitu kan. Mama ini nggak tahu diri. Hujan, banjir, nanti kalau sepeda motornya mogok ya apa, gitu kan. Ndak lama pacare WhatsApp. Kok
pulsaku entek gitu kan. Kan bisa ngomong, ya terus kenapa, kan bisa pinjam lah wifi warung sebelah. Tapi kan enggak begitu toh. Oh gitu ya Mei, oh ya aku tak kesana, tak isi no gitu. Padahal katanya hujan terus banjir, tahu keluar gitu kan. Tapi kan konsekuensi logis kan. Karena aku tahu bahwa pacarku tuh mengasihi aku. Mamanya nyuruh, padahal mek gerimis ngomongnya banjir dulu, mak banjir cari ini Surabaya banjir 10 meter padahal enggak kan. Tapi ketika hujan deras, pacarnya minta tolong hanya bicara kehabisan pulsa, banjir pun diterjang bukan. Makanya ada ngomong, wah, gunung akan kudaki, lembah akan ku seberangi, laut akan ku berenangi. Belgedes gitu kan. Gombalnya kan begitu. Nah artinya apa? Karena cinta, karena kita merasa kita sudah merasakan cinta, kita akan melakukan. Ada enggak punya kepikiran gitu kan? Oh males ribui gitu kan toh? Oh nyusahin gitu kan? Enggak toh. Menjadi konsekuensi logis kan, karena cinta bisa menggerakkan gitu kan. Maka bisa berkata, oh lautku seberangi, gunung akan kudaki, jurang akan kulewati gitu kan. Kenapa? Karena sudah menjadi konsekuensi logis. Nah itu yang kedua. Ketika kita tahu sadar bahwa aku telah menerima kasih yang begitu besar, bukankah Yesus mengasihi kita dengan begitu besar, dengan darah, maka kita tidak dengan sengaja akan malesan, sementing gak apa-apa percaya Yesus, besok dosa-dosa gak apa-apa, kan enggak. Untuk yang hal dunia aja kita bisa tahu loh. Karena kasih itu akhirnya menggerakkan kita kayak punya kekuatan ekstra, karena mengasihi. Nah terlebih lagi ketika kita tahu, maka konsekuensi logisnya tentu tidak akan dengan sengaja ingin melukai dan berbuat dosa. Ketika kita tahu, sadar bahwa Yesus yang sudah mati dan dia merindukan kedatangan kita di hari Minggu, maka tentu ketika kita hari Minggu kita akan mempersiapkan diri toh. Nah, aduh ibadah mana jam 5 waktu ini orang tidur, males ya. Apalagi kalau ada gerimis toh, udahlah nanti ajalah WA Mas Kris hujan, tidak bisa datang nanti minggu depan lagi ya gitu toh. Tapi kalau itu umpama ada konser gitu di Bung Tomo gitu, ada konser apapun lah, band kesukaan kita gitu kan, mau Blackpink kayak, mau BTS kayak, atau mau band-band itu toh, acara jam 4 konser di hari Minggu, datang jam berapa? Yuk, menurut survei kalau ada konser jam 4, Gelora Bung Tomo kayak, Gelora Bung Karno kayak, atau stadion apapun, sudah penuh jam berapa? Jam 2. Setuju enggak? Ya toh, jam 2 sudah pada datang selesai. Nanti tidak dapat tempat gitu kan? Hujan diwurung no enggak? Enggak, bawa payung. Oh, karena ada tertulis sedia payung sebelum hujan gitu kan? Hujan itu terus payung enggak ngatasi. Nggak apa-apa, yang penting pokoknya aku lihat konser, hujannya apa-apa. Nanti lek pulang batuk pilek dimarahin mama, urusan 1000 lah gitu toh. Yang penting pokoknya nanti pulang minum paracetamol gitu kan. Semangat. Padahal cuma mohon maaf nonton konser. Tapi ibadah itu berkatakan ketika kita ibadah disertai dengan rasa bersyukur, membawa keuntungan besar. Yang kedua inilah kembali diingatkan. Ketika kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita, maka itu tentu tidak akan membuat kita juga tidak ada perubahan. Bukan berarti lalu kita bisa terus berbuat dosa, enggak. Karena kita tahu bahwa kasihnya itu begitu besar, maka kita punya kerinduan untuk ingin membalas dengan kasih. Membalas dengan kasih itu apa? Dengan melakukan apa yang menyenangkan dan berkenan. Maka itulah yang ketiga yang menjadi tema puncak kita. Ketika kita tahu bahwa
Yesus itu mengasihi dan kita ingin membalas kasihnya. Terlebih lagi kita tahu bahwa hidupku ke depan, aku percayakan dan bersandar kepada Dia yang menjadi apa? Tuhan. Karena aku tahu bahwa hari esok ada tangannya, aku percaya, maka aku sandarkan hidupku kepada Dia. Itulah Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Ya mirip seperti tadi Kolkot itu dikatakan bahwa ingat, sekarang di atas utas tali kamu bukan lagi Kolkot tapi Bolding. Kalau aku mengayun, kau harus ikut berayun. Nah itu yang ketiga. Hidup saya dan saudara bukan lagi apa kataku, bukan apa kata mauku, tapi belajarlah apa yang Tuhan kehendaki. Hiduplah dengan bersandar, berharap bahwa hidupku dipimpin oleh Tuhan. Kalau lagi suasana tenang, mungkin ya, lagi suasana fine-fine aja, nah kita mengaminkan, ya hidupku bukannya aku lagi, gitu toh. Tapi kalau sudah mulai panik, kan, kerjaan gak dapet cuan, mulai pusing kan, kita semua tahu, saya juga mengalami. Gak cukup ini, bulanannya gak cukup, gitu kan. Saudara, ketika kita tahu, wah bulanannya gak cukup, ibu-ibu ketika tahu bulanan gak cukup, mintanya ke siapa? Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pimpin hidupku, berikan aku ketenangan. Aku tahu bahwa hari esok mungkin gelap, tapi aku percayakan hidupku. Harusnya kan begitu. Bukannya, Pak, itu gak cukup, Papa itu tambah titik dan koma. Kasihan saudara, suami saudara nanti tambah putri. Lalu panik, mulai bukain pun, cari pinjol. Hidupku bukannya aku lagi, itu akhirnya hanya sekedar menjadi sebuah nyanyian dan semboyan kosong. Tapi belajarlah hidup yang disebut dengan hidup di dalam aku, di dalam setiap dinamika apapun, di dalam setiap problem apapun. Belajarlah untuk Tuhan, tolonglah aku. Belajar untuk melihat mengenai hikmat Tuhan. Contoh yang paling simpel dan sederhana. Ketika kita mulai sakit kepala, yang kita lakukan pertama kali, apakah berdoa sebelum kita minum Panadol? Ataukah ketika kita sakit kepala langsung minum Panadol lah? Gak pakai berdoa. Lalu sakit kepalanya gak selesai, besok ini harus ekstra gitu ya, harus yang pakai ekstra. Gak selesai, wah kayaknya satu kurang, langsung diuntal 2, ekstra 2. Lalu gak selesai juga, ini kayaknya ada yang salah nih, aku tak ke dokter lah gitu kan. Lalu ke dokter, ketika ke dokter, wah Pak ini kayaknya Bapak harus CT scan ini. Wah mulai gredeg kan. Lalu kita CT scan, ketika selesai CT scan, dokternya cuma bilang begini, Bu, Pak, mau kemana aja nggak apa-apa, mau makan apa aja makan Pak, nggak apa-apa gitu kan. Ayo saudara, kalau dokter bilang begitu tambah seneng nggak? Pasti kan saudara pikir, duh emang kenapa dok gitu kan. Tinggal 3 bulan pulang nangis gerung-gerung, ya Tuhan kenapa kok izin begini. Di belakang kita nyala-nyalain Tuhan, tapi di awal pokoknya kalau ada apa aku dulu, kalau sudah kepepet baru cari Tuhan. Saudara, hidupku bukannya aku lagi, bukan begitu. Bukan kalau pertama kita cari dulu, kalau sudah kepepet kita baru cari Tuhan, bemperin Tuhan, nyala-nyalain Tuhan, enggak. Belajarlah dari awal di dalam setiap detik hidupmu. Mari kita bersama-sama belajar. Kristus yang hidup di dalam aku, artinya apa? Dialah yang menjadi pimpinan. Maka carilah Tuhan di dalam setiap hidupmu dengan membaca firman-Nya. Tuhan telah berkarya, Tuhan Dia bersabda dengan firman-Nya, maka setiap hari carilah Dia. Di dalam setiap dinamika hidupmu, di dalam setiap problem yang kau hadapi, belajarlah untuk menghikmati, mencermati dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena itulah disebut dengan hidupku bukannya aku lagi. Nah, biarlah pada kesempatan sore hari ini kita boleh diberkati. Bahwa ingatlah kita adalah manusia celaka siapapun kita, karena kita semua dibenarkan
Oleh karena kasih karunia, kitalah umat tebusan. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah. Di hadapan Tuhan kita sama, maka mari kita merangkul satu yang lain, bergandengan tangan bersama-sama. Betul-betul kita nyanyikan kau saudaraku, kau saudariku, tak pandang dari latar belakang apapun, karena di hadapan Tuhan kita sama. Yang kedua, marilah kita meresponi akan anugerahnya, kasihnya, untuk mau kita diubah dan kita belajar mengasihi Tuhan. Dalam hidup ini bukan untuk dengan sengaja di setiap hari ketika kita membuka mata, wah aku mau melakukan apa yang aku mau, aku suka. Ketika kita tahu bahwa ini mendukakan Tuhan, belajarlah untuk Tuhan, pimpinlah agar aku tidak terjatuh di dalam pencobaan ini. Dan yang ketiga, belajarlah dalam hidup kita. Apapun yang sedang kau hadapi, carilah Tuhan. Belajarlah untuk merenungkan semuanya itu, bahwa Tuhan itu memimpin dan Dia pemimpin hidup kita. Jangan kau andalkan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Bergantunglah kepada Dia senantiasa. Bukan kalau pas susah aja, tapi senantiasa. Itulah makna bergantunglah pada Tuhan senantiasa. Suka duka, senang susah, sehat sakit, tetaplah terus berkata, Tuhan, Engkau pemimpin hidup. Nah, mari kita akan berdoa. Biar sore hari ini kami boleh diingatkan dan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sudah diberkati firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar dan bersyukur bahwa setiap hidup saya dan Bapak Ibu bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kami mewakili Jemaat GIA Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menahem. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan pengumuman ke depan, kita mau memberikan persembahan terlebih dulu. Persembahan hari ini petugas Ibu Eko Rudianto dan Ibu Utami. Persembahan kita ambil 2 kali, 1 persembahan pembangunan dan 1 kolekte biasa. Sambil kolekte dijalankan, kita mau memuji Tuhan dengan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Haleluya. Terima Di kasih. tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur Iya, dan bersyukur. terima kasih. Kiranya firman-Mu yang sudah membekali dalam Ya, kehidupan Tuhan. kami, Haleluya. boleh kami pakai dalam kehidupan sehari-hari. Glory. Terima Juga kasih. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau berikan selama Amin. 1 minggu ini. Terima Kiranya kasih. Tuhan pun akan memberkati Haleluya. tangan yang juga belum memberikan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, Ya, kiranya Yesus. persembahan yang kami bawa ini Haleluya. boleh menjadi perluasan bagi kerajaan Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih persembahan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau bacakan pengumuman untuk minggu ke depan. Kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara besok pada hari Minggu depan kembali beribadah di tempat ini. Adapun untuk hari Minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem El Suteja dengan pemimpin pujian Ibu Lani Hartoyo. Sedangkan di Dharma Harapan pagi dilayani oleh Pendeta Rian Waruwu dan Dharma sore Pendeta Anugrah Laya. Di Gereja Bromo pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Hugiono dan Bromo sore Saudara Thomas Ervin. Koplen akan dilayani oleh Pendeta Timotius Hugiono dan Gateway akan dilayani Saudara Thomas Ervin dengan tema banyak anggota tetapi satu tubuh. Ibadah disertai dengan persembahan perpuluhan. Senin TPI Benowo di keluarga Bapak Bambang Aru dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rian Waruwu. Selasa di Darmo pukul 16 ibadah wanita oleh Saudara Thomas Ervin dan dilanjutkan oleh pendalaman Alkitab pukul 17.30 oleh Pendeta Lindra Haryanto. Lalu untuk PA secara online oleh Pendeta Timotius Hugiono. Kamis tanggal 2 Maret di tempat ini ada kebaktian tengah minggu KTM ya Bapak Ibu. Pukul 18.45 dilayani oleh Saudari Hilary Haryanto. Pembinaan jemaat akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Maret pukul 12 melalui Zoom dengan tema Eli Eli Lama Sabatani. Akan menikah secara gerejawi antara Saudara Kevin Budi Santoso dengan Saudari Giovanni Johnson pada Sabtu 11 Maret pukul 11 di GIA Surabaya Darmo. Jika setelah diumumkan 2 kali berturut-turut tidak ada keberatan yang sah, maka pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas. Bapak Ibu yang rindu dibaptis, silakan untuk mendaftarkan diri kepada hamba Tuhan atau korwil masing-masing untuk mendapatkan pelayanan kateksasi dan ajaran dasar Alkitab. Jemaat dapat menghubungi pekerjaan Tuhan. Jemaat dapat mendukung pekerjaan Tuhan di GIA Surabaya dengan memberikan persembahan dan perpuluhannya melalui amplop-amplop yang telah disediakan ya Bapak Ibu, dengan mencantum pada kolom sesuai dengan jenis persembahan yang dimaksud, mungkin untuk persembahan pembangunan, persembahan perpuluhan ya. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu sekalian. Gereja Isa Al-Masih Surabaya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Semoga panjang umur, diberkati dan setia selalu dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Untuk pengumuman lengkap Bapak Ibu bisa melihat
atau membacanya di dalam WA atau grup masing-masing. Doa penutup dan doa berkat kami berikan kepada Bapak Menahem. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan-Mu dan terus kami mohonkan berkat-Mu atas kami. Terlebih lagi iman pengharapan boleh ada buat kami. Untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan lemah tubuh, kami juga berdoa mohon Tuhan menjamah, melawat, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, kami juga mengucap syukur dan mohonkan Tuhan Kau memberkati, memberikan hikmat untuk mereka tak terus berkarya bagi nama Tuhan. Kami juga membawa kota kami Surabaya dan bangsa negara kami Indonesia. Kami mohonkan Tuhan tak terus memberkati, melindungi, menjaga dari segala mara bahaya dan gangguan-gangguan yang jahat yang merongrong keutuhan kedaulatan bangsa negara kami. Dan biarlah bangsa negara kami ini tak terus boleh diberkati oleh-Mu ya Tuhan dan boleh tetap terus maju ke depan. Besertalah dengan kami ketika sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada petang hari ini dan kami memohon berkat-Mu turun atas kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama pulang dan menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.